Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan sahibul musibah, yaitu keluarga besar Bapak Nolih. Kita doakan putra putri almarhumah ya, yang ditinggal suami. Kita doakan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran. Wabil khusus yang sangat kita doakan untuk almarhumah Ibu Hajjah Salbiah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya, ditempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita bersama, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Dustur ya. Kita doakan beliau Allah kasih sehat panjang umur. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji Asmawi, Bapak Ustadz Haji Samsul, Bapak Ustadz Abdul Khair, keluarga besar almarhumah Ibu Hajjah Salbiah, dan juga keluarga besar dari Kali Abang Lokomotif. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini terutama saya bisa hadir di sini. Saya ini almarhumah, kalau kata orang sekarang mak besti. Ya Pak ya, besti saya. Dulu mah waktu lagi sehat sering banget ngirimin pecak terong. Ya, cak bukan bandeng ya, cak terong. Pokoknya kalau masak terong dia ingat saya. Nah, dan dianterin ke rumah saya. Lama kemari-kemari mungkin kesehatannya yang kurang bagus ya. Akhirnya jarang ketemu. Dulu mah besti Pak ya, sering banget kalau lebaran udah pasti itu datang ya.
Gak usah dibawain yang berat-berat. Saya mah terong, saya asam kuning, udah itu deh. Ya, itu mah murah meriah ya. Kalau semur daging kan mahal Pak ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kita semua ini pasti mati Pak ya. Yang muda mati nggak? Yang tua apalagi ya? Yang sehat mati nggak? Yang sakit-sakitan? Jadi semuanya mati Pak. Dan mati itu Pak sangat dekat dengan kita. Jadi kita jangan ngerasa, oh gue mah masih muda berarti lama begitu. Enggak. Oh gue mau udah sakit-sakitan berarti udah besok. Belum tentu juga. Jadi mati itu rahasia Allah. Tugas kita nyiapin kematian. Makanya kalau kata orang dulu, hidup nggak boleh belagu. Kalau lagi kaya jangan sombong. Besok kalau mati kekayaannya dibawa nggak? Kagak bakalan. Mau Alphardnya baru keluar dealer gak Pak? Kalau mati mah diapain? Ditinggal. Ya. Kalau lagi ngejabat juga jangan apa? Sombong. Ya. Maka yang paling penting buat kita, gimana kalau besok nih, besok Israel udah jemput kita. Itu yang kita siapin. Ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, almarhumah Ibu Hajjah Salbia ada 3 hal yang ditungguin Pak. Ya, almarhumah sekarang di mana Pak? Di alam kubur. Kita kalau mati masuk alam kubur gak? Pasti Pak ya. Jadi ada 3 hal yang sedang ditungguin almarhumah. Yang pertama, almarhumah sudah istirahat, udah jonjon. Kenal jonjon Pak? Apa? Yang ada kumisnya itu? Nah. Jojon ya. Jadi almarhumah udah tenang, udah jonjon, istirahat, udah nggak ngomel, udah nggak ibadah, udah ngasoh. Yang ditungguin apa Pak? Hari kiamat. Tuh lagi nunggu hari kiamat. Ya, hari kiamat itu Pak, hari yang paling ditakuti oleh semua orang. Jangankan kiamat Pak, kemarin aja banjir seleher pada apa? Pada ribut. Asal hujan ya, hujan lagi, banjir lagi, dah banjir lagi Pak ya. Itu yang tidak digoyang Pak. Tapi kalau hari kiamat datang Pak, ya semuanya Allah porak-porandakan Pak. Makanya kata Allah, idza zulzilatil ardu zil wa akhrajatil ardu as. Jadi isi bumi itu Pak terbuka semua Pak, meluap. Iya. Makanya di ujung surah ini Pak, liyurau a'malahum. Kalau hari kiamat udah tiba, liyurau a'malahum. Allah perlihatkan tuh amal-amal mereka. Semuanya kelihatan Pak. Famay ya'mal misqala dzarratin syarrai, sekecil apapun Pak, kita punya dosa rapih, tercatat rapih. Allah perlihatkan tuh. Pernah nyolong Pak ya? Ada catatannya. Pernah godain janda, ya. Pernah ngeraba anak perawan orang, nah ada catatannya. Pernah nipu, ya. Pernah nyakitin orang tuh Pak, catatannya rapi. Hari kiamat tiba, kata Allah, liyurau a'malahum. Allah perlihatkan semua itu. Coba Pak, lagi nyopet, lagi nyolong, dikasih sama Allah tuh, lu tuh nyolong tuh, gitu. Malu nggak kita tuh? Wah, bukan main Pak. Makanya
jangan sampai Pak ya kita termasuk orang-orang yang tadi fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga para bapak hari sekalian, orang yang melakukan amal soleh, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sekecil apapun Pak, Allah perlihatkan. Malam ini duduk, baik nggak nih? Baik. Baca Yasin, baca zikir, tuh Allah catat. Ya, pernah nolong orang, pernah bantu orang Pak. Itu semuanya dicatat oleh Allah dan itu rapih. Nggak ada yang nggak kelewat. Makanya pada hari kiamat Allah perlihatkan. Ya, tugas kita nih di dunia nih, karena mati itu dekat Pak ya. Kita pengen ketika kita hari kiamat tiba apa? Yang baik-baik yang Allah perlihatkan. Ya, tuh satu. Kedua, yang ditunggu almarhumah di alam kubur apa Pak? Dia yang lagi nungguin kiriman doa. Makanya ngapa kalau orang mati ditahlilin? Ya, supaya almarhumah Pak yang di alam kubur gembira, seneng. Kita kan nggak tahu Pak, kuburan kita nanti ketika kita mati itu nikmat apa azab? Pengennya apa? Nikmat. Pengen doang nikmat, tapi sama orang jahat Pak gitu ya. Nggak boro-boro tuh Pak, dapat nikmat kubur ya. Kalau bisa mah diapain tuh? Dipelantungin sama malaikat Pak ya. Jadi ketika orang sudah masuk ke liang kubur Pak, ke liang kubur yang dia tungguin doa. Doa dari siapa? Doa dari suaminya, doa dari anak-anaknya, doa dari keluarganya, doa dari tetangganya. Ketika kita angkat kedua tangan kita Pak, dan kita mengucapkan Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, Allah berhentiin tuh siksa kubur. Berhenti tuh Pak. Makanya anak-anaknya nih ya, jangan pernah berhenti-berhenti. Kirimin terus tuh istighfar ke, doa ke, surah Al-Fatihah ke, surah Yasin ke. Pokoknya Pak, setiap yang dikirimi oleh orang yang hidup, kalau seandainya yang di alam kubur lagi disiksa, siksanya apa tuh? Berhenti. Udah begitu aja besok memikirinnya. Ya Allah ini kesian banget nih, mak gua lagi kelempangin ya, mak gua lagi dipentungin gitu Pak. Begini nih Pak, dalam riwayat diceritakan begini Pak. Ini kan kalau kita mati, jasad kita kan ditaruh di lahat tuh Pak. Itu Pak, orang langkah pulang dari kuburan, yang di alam kubur denger tuh Pak. Satu tuh langkah apa tuh? Pulang. Denger dia. Ketika langkah itu sepi Pak, datang malaikat. Kalau orangnya baik, malaikatnya apa tuh? Baik. Tapi kalau orangnya tidak beriman Pak, nggak punya amal soleh, yang paling pertama dicaplok apa Pak? Nih bagian kepala. Yang pertama dicaplok tuh, ya disiksa bagian kepala kita. Kepala ini Pak, paling pertama, kalau kepala ini ternyata selamat Pak, dengan apa dia diselamatkan? Dengan sholat. Maka orang yang rajin sholatnya Pak, sholatnya nggak pernah ditinggal, sholatnya nggak ada bolong-bolong, sholatnya selalu di awal waktu, sholat ini nongkrong di kepala kita. Ketika mau disiksa, kata sholat, jangan, kamu nggak bisa masuk menyiksa kepala ini, karena kepala ini sudah saya lindungi, kata sholat begitu. Tinggal kita dah raba-raba dewek, ya punya nggak utang sholat. Nah itu kalau mati main caplok aja tuh bagian kepalanya.
Maka sholat itu Pak dalam Islam seperti kepala. Ini organ tubuh Pak, dari ujung sampai kaki. Yang paling penting mana? Kepala. Orang kalau tangannya dipotong Pak masih hidup, kakinya dipotong masih hidup, tapi kalau lehernya yang dipotong mati. Ya, orang yang tidak sholat itu seperti orang nggak punya kepala, memedik tuh Pak. Ya, maka sholat dia tuh nongkrong dah tuh di bagian kepala. Nah karena sholatnya Pak rapi, selamat Pak dari azab kubur. Datang tuh dia mau nyiksa sebelah kanan. Ya, sebelah kanan nih, tangan kanan kita nih. Dia dilindungi oleh siapa Pak? Puasa. Maka kalau orang ini puasanya hatam kemarin Ramadan, puasa sunnahnya Senin Kemis, puasa-puasa yang lain bagus, nggak akan pernah tersentuh nih Pak sebelah kanan kita oleh siksa kubur. Kata puasa, jangan, kamu nggak bisa nyiksa ini, karena ini orang rajin berpuasa. Tuh Pak, pindah itu ke sebelah mana Pak? Kiri. Ya, ketika bagian kiri kita Pak disiksa, maka dia dihalangi oleh siapa Pak? Zakat, infak, sedekah. Tuh, rajin sedekah Pak. Ini seringan menerima apa memberi? Ya, lebih senang diberi apa lebih senang memberi? Kayaknya lebih senang diberi ini daripada memberi ya. Ya. Jadi kalau sebelah kiri kita Pak pengen selamat dari siksa kubur, rajin-rajinlah ngeluarin sedekah infaknya. Ini kalau diajak sedekah buat majelis taklim, buat infak kebaikan, bol kuning buntut gasir. Nah, tuh selamatin masing-masing deh tuh. Kan udah tahu ilmunya tuh. Kalau pengen selamat pala berarti rajin apa? Sholat. Kalau pengen selamat sebelah kanan rajin puasa. Ini masih punya tang puasa kemarin. Abungan. Ya. Lanang make punya utang puasa. Ya, emang wadon barunya ya. Gara-gara ngaduk dodol apa-apa. Jebol kagak puasa. Besok kalau di kuburan langsung diapain tuh? Caplok tangan sebelah kanannya tuh. Ya. Tinggal mana Pak? Bagian mana? Itu orang mau menyiksa tuh. Bagian bawah, kaki. Ya, kaki ini Pak akan disiksa, diazab kubur, dihalangi dengan apa Pak? A'mal salihah. Orang ini sering melakukan kebaikan. Silang silaturahmi. Kan kalau silaturahmi yang nganterin siapa Pak? Kaki. Ya. Makanya orang yang rajin silaturahmi nih kakinya selamat dari siksa kubur. Ini kan ada orang Pak, mata tangga depan kagak akur, mata tangga belakang agak akur. Orang dia besok kalau mati dieweh, ya kagak dimandiin, kagak dikuburin gitu ya, jalan sendiri. Ada orang mati begitu Pak. Jadi kita kalau kesel gedeg sama orang Pak, inget tuh besok gua kalau mati, gua itu butuh disolatin, butuh dimandiin, butuh digotong, butuh dikuburin. Lah kalau sama tetangga kanan marah, tangga ke kiri gedeg, depan benci, nggak ada yang akur, sama saudara nggak akur, kalau mati lu mampus lu mati lu, begitu Pak, begitu nggak? Jangan tuh, jangan, ya jangan. Makanya kayak gitu Pak, buang jauh-jauh. Kenapa buang jauh-jauh? Besok kalau lu mati, besok nih besok. Kan kita nggak tahu Pak. Malam ini kita doain Ibu Hajjah Salbiah. Besok kita yang diapain? Nah, didoain. Lah kalau besok kita Pak udah mati, sama orang masih benci, sama gedeg baik. Paling yang benci sama gedeg bilang apa? Alhamdulillah mati juga lu gini kan ya. Nah, begitu. Nih Pak. Ciri-ciri orang mati baik. Nih, ciri-ciri orang mati baik gampang Pak. Bapak kalau lagi anak brojol lahir, Bapak seneng nggak? Bapak punya anak nih, lahiran, apalagi anak yang ditunggu-tunggu.
Terus anak brojol tuh, oe, nangis. Seneng gak kita? Seneng, alhamdulillah. Kalau dia kagak berbunyi, Pak, tabok-tabok kata dokter. Ya kalau anak lahir kagak berbunyi, suruh apa? Tabok-tabok, biar dia nangis. Karena dia kalau lahir diem baik, Pak, bisa gagu tuh orang. Iya, makanya anak kalau lahir pasti nangis. Karena dia biar bisa apa? Ngomong. Kita yang menyaksikan anak yang lahir seneng, Pak. Yang lahir apa? Nangis. Tapi sebaliknya, Pak, kalau ada orang mati, yang matinya seneng, yang ditinggal nangis. Itu orang baik tuh. Tapi kalau ada orang mati, yang matinya nangis, yang ditinggal apa? Seneng. Alhamdulillah di akhirnya mati. Gitu ya. Seneng tuh, Pak, seneng. Orang kagak baik tuh. Habis kalau motor besok udah hilang, ketahuan malingnya si anu. Mati pisan tuh orang. Seneng gak tuh kita? Wah, begitu ya. Jadi kalau kita pengen, Pak, kita mati terus orang yang hidup nangisin kita, berarti orang itu apa tuh? Orang baik. Ya. Makanya kita berusaha, Pak. Berusaha untuk selamat. Maka ada satu doa supaya selamat, Pak. Ada namanya doa selamat, kan gitu ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatin ya Allah agama saya. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan saya. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahin saya ilmu. Wa barokatan fil rizki. Rezekinya apa? Berkah. Terus wa taubatan qablal maut. Ini mahal, Pak tuh. Kita sudah bertaubat sebelum mati. Ya, makanya orang itu bertaubat suruh tiap hari, Pak. Kenapa tiap hari? Karena orang kalau taubat, Pak, hari ini taubat, dosanya habis. Tapi kalau hari ini belum taubat, Pak, maka dia mati membawa apa tuh? Dosa. Makanya ada sholat sunat apa? Taubat. Tiap hari tuh, Pak. Kalau nggak sempet malam, sholat sunat taubatnya ngapain, Pak? Pas lagi duha. Bapak kalau sholat duha, usolli sunnatad duha wa taubah rakaat ini, begitu boleh, Pak. Jadi sekalian sholat duha, sekalian sholat apa? Taubat. Yang kedua, iringin taubat itu dengan istighfar. Karena istighfar itu, Pak, akan menghapus dosa. Makanya ini anak-anaknya ya, anak almarhumah, jangan pernah berhenti-berhenti istighfarin. Ya, Ustadz Soleh, yang lain-lain semua. Ya, pokoknya habis sholat kirimin Fatihah, kirimin istighfar. Kenapa, Pak? Istighfar buat orang yang di alam kubur, satu, menghapus dosanya. Kedua, mengangkat derajat. Jadi orang yang di alam kubur, Pak, itu diangkat derajatnya dengan sebab istighfar siapa? Anaknya. Makanya anaknya jangan pernah berhenti. Pokoknya tiap hari, tiap saat, ya Allah, ampuni ibu saya. Ampuni ibu saya, ampuni ibu saya. Nanti lama-lama pas hari kiamat, habis dapet tuh dosa orang itu, Pak. Pindahin langsung ke dalam apa? Surga. Ya, nah ini yang kita minta. Wa taubatan qoblal maut wa rohatan indal maut. Ya Allah, berikan apa tuh? Rohah. Ya, kesenangan ketika kita mati. Jadi ketika kita mati tuh, Pak, senang udah. Dia gembira. Ini kan kalau saya tanya nggak ada yang mau mati. Mau mati, Pak? Nggak ada. Padahal matinya orang beriman itu adalah sebuah kebaikan. Al mautu lil mu'minin khairun, begitu kata Nabi. Matinya orang beriman itu baik. Tapi kenapa ketika kita ditanya besok mati mau nggak, Pak? Nggak ada satupun yang jawab mau. Kenapa coba kita nggak mau mati besok? Karena kita merasa bekal kita masih apa? Masih sedikit. Ya. Karena apa bekal kita sedikit? Karena masih banyakkan dosa yang kita punya. Dosa sering melanggar perintah Allah. Dosa sering nyakitin orang. Dosa sering membenci orang.
dosa sering menghasut orang, dosa gedeg baik sama orang. Nah itu dosa tuh. Makanya akhirnya kita takut sama mati. Padahal mati itu adalah sebuah rohah, sebuah yang menyenangkan buat orang yang beriman. Wa magfiratan ba'dal, ketika dia mati Allah ampuni dosanya. Nah yang paling penting lagi apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan, lancarkan ketika saya ketemu sakaratil maut. Ya, maka kadang-kadang ada orang yang sakaratilnya mautnya gampang, Pak. Ada yang berhari-hari belum juga, Pak, belum juga mati. Apa nungguin memuruh baca Yasin udah, ya tahlil udah, nih kapan matinya sih, orang lama banget ya. Nah, yang kita minta Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Setelah maut, wan najata minan, selamatin saya ya Allah dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan saya ketika dihisab. Orang kan, Pak, kalau ketemu kiamat belum dihisab tuh, belum. Mati dulu, ini orang gini, Pak, mati dulu di alam kubur. Di alam kubur nungguin apa tuh? Kiamat. Kapan kiamat? Nah itu kita nggak tahu. Sepanjang itu kita, Pak, nungguin baik kiamat. Lah kalau kuburannya enak, Bapak suruh nungguin orang di hotel bintang 5, tidurnya enak, empuk, sehari mah kuat. Kalau seminggu, kapan datangnya sih orang suruh nungguin baik nih, Pak. Walaupun tempat tidurnya enak, Pak, nggak betah juga, Pak. Apalagi kalau di kuburan kita tempatnya tersiksa. Nungguin kiamat belum juga datang-datang. Nauzubillah. Makanya kita doain Allahumma ij'al qabraha raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburan almarhumah ini taman-taman surga. Biar dia tidur nyenyak, Pak. Biarin aku gimana kek, nih gua tidur nyenyak. Begitu, Pak ya. Makanya ketika kita minta habis mati masuk kuburan, datang kiamat. Kiamat datang, diporak-porandakan semua dunia, Pak. Yang di kuburan dikeluarin, ya, dikeluarin semua, keluar semua. Dikumpulin, Pak, di padang mahsyar. Ketika kumpul, Pak, kelihatan tuh masing-masing amalnya. Ada orang yang dosanya semakin berat banyaknya, Pak. Dia tenggelam dengan keringatnya sendiri di masa tunggu. Ya kan, dia nyari ke sono ke sini, siapa yang bisa nolong saya? Nggak ada, Pak, semuanya pada lari kabur. Ya kan? Akhirnya yang dicari siapa, Pak? Rasulullah. Rasulullah itu nyari, Pak, di padang mahsyar, mana umat saya, mana umat saya. Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kamu mengenali ini umat, ini umatmu, ini umatmu? Kata Rasulullah, umat saya itu bersinar, Pak, bercahaya. Ya, ini umat saya, sini tarik, ini umat saya, sini, ini umat saya. Kan orang berbaur, Pak, dari Nabi Adam sampai orang terakhir. Dengan apa bercahayanya, Pak? Satu, dengan wudhu. Makanya wudhu itu, Pak, membuat orang bercahaya. Disebut apa, Pak? Gurran muhajjalin. Jadi Nabi itu udah kenal tuh, yang bercahaya itu umat Nabi Muhammad. Makanya kenapa orang selalu disuruh wudhu. Jadi wudhu itu, Pak, bukan buat sholat doang. Buat baca Quran wudhu, buat baca zikir wudhu. Bapak ketika taklim, hadir ke majelis taklim wudhu. Sampai Bapak naik bini disuruh apa? Wudhu. Ya, jangan disalahin itu. Kalau naik bini jangan apa enggak, Pak? Wudhu. Nanti kalau kagak wudhu tuh, Pak, dorongnya didorong sama siapa tuh? Etan. Begitu, ya kan? Karena dia akan bersinar. Yang kedua, Pak, dicari oleh Nabi bagi orang yang sering bersolawat. Makanya jangan pernah tinggal, Pak, itu solawat. Solawat kepada Nabi jangan pernah ditinggal. Ya, tiap hari minimal 100 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Jangan pernah ditinggal, Pak. Karena Nabi akan datang
mencari umatnya yang sering bersolawat. Jadi jangan disia-siakan tiap hari pokoknya Pak. Dan solawat itu Pak nggak mesti duduk khusyuk gitu, enggak Pak. Bapak dari rumah naik motor bismillah mau ke tempat kerja, sambil jalan tempat kerjaan, sambil berkendaraan mulutnya sambil apa? Solawat. Gak apa-apa. Bapak dari rumah bawa pacul ke kebun sambil macul sambil apa? Solawat. Bapak dari rumah bawa dagangan mau ke pasar, mau di warung nungguin baca apa? Apa? Solawat itu Pak dibaca sambilan aja boleh. Dan nggak perlu rapi, nggak perlu berwudu, nggak perlu harus rapi kayak kita mau sholat. Nanti Nabi akan mencari siapa umatnya yang rajin bersolawat. Disitulah di padang mahsyar. Masya Allah Pak. Itu Pak amalin itu. Itu gak kalau kita amalin Pak, alhamdulillah nanti dia akan membuat diri kita menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin ingat sama mati. Ya, besok gua kalau mati besok apa yang gua bawa? Siapa yang nolongin gua, siapa yang bantuin gua, begitu Pak. Tapi kalau kita sering sebut nama Nabi, solawat terus, maka dia datang tuh Nabi tuh bukan hanya di padang mahsyar Pak. Nabi akan datang di mana? Saat kita di alam kubur. Di kuburan Pak, udah dijemput sama Nabi. Jadi jangan bosan-bosan solawat. Ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, yang ketiga yang ditungguin oleh almarhumah apa Pak? Laporan malaikat. Nih jangan dikira nih, ini anaknya, saudaranya ya, suaminya. Jadi malaikat itu Pak tiap hari ngasih laporan sama almarhumah. Apa yang dilaporin? Tuh, keluarga lo gua tinggal tuh begini, begini, begini. Kalau ditinggal oleh almarhumah, keluarganya akur, seneng tuh almarhumah di alam kubur. Dia bahagia, senyum Pak. Tapi kalau almarhumah pulang ke alam kubur Pak, dilaporin sama malaikat, tuh Salbia, anak-anak lo tinggal mati, pada berantem, pada kagak akur, boro-boro doain lo, boro-boro duduk bareng, baca Yasin, boro-boro. Kesian sama almarhumah Pak. Nangis Pak, nangis. Jangan Pak. Kita semua punya ibu. Punya nggak Pak? Punya bapak yang udah di alam kubur gara-gara kita Pak, anaknya nggak akur, maka orang tua kita, kalau kata orang sini mak, keberon-beron. Ya, anaknya mabok, anaknya nyolong, anaknya berantem, nggak akur-akur. Kesian Pak, kesian. Di dunia aja Pak, ngeliat ibu kita menderita, kita kesian Pak. Apalagi ibu kita di akhirat, ya, di alam kubur. Dia cuma jejeritan, kita nggak denger kita Pak, nggak denger. Makanya ya yang ada kayak Ustaz Soleh ya, jangan pernah lepas tuh kirimin istighfar, kirimin Fatihah. Biar kalau disiksa Pak, ibu kita berhenti ngasoh. Ya. Kalau perlu bukan itu doang Pak, cari amalan yang kalau kita kasih Pak, pahalanya ngalir. Ya, Ustaz Soleh besok ada Quran ini, beli setiap bulan 1, wakafin ke masjid, niat buat emak. Biar tuh Quran nanti dipakai orang, pahalanya ngalir ke kuburan. Senang tuh. Ada duit tiap Jumat, infakin, sedekain, niat buat emak. Ada apa lagi? Wakafin, niat buat emak. Wakaf itu Pak nggak mesti tanah. Sekarang mah tanahnya emang udah nggak ada. Orang dulu emang punya bandanya apa tuh? Tanah. Wakaf sekarang Pak, nih lampu bisa buat wakaf. Itu masjid toiletnya lampunya 5 watt. Ya Allah, nih kita beli nih DKM nih, saya beli lampu nih tuh buat di depan, buat di samping masjid, buat di toilet, itu wakaf. Selama lampu ini menerangi Pak, maka pahalanya ngalir. Apa Pak? Dispenser.
Ya, taruh dispenser ke masjid. Isiin galon tiap hari isiin, habis isiin lagi, habis isiin lagi. Itu yang wakafin dispenser, Pak, pahalanya ngalir. Nih, mic, toa, ampli, kipas angin itu wakaf. Jangan mulu ampli musola apa? Hilang mulu, hilang. Boro-boro mau apa? Wakaf. Mic musola dicopetin mulu. Ya. Orang kayak gitu tuh bukan palanya udah ditingkrep itu, Pak. Sekali badan sekali tingkrep abis tuh. Makanya bapak-bapak nih boleh kapan-kapan nih coba cek dah di Google, nonton film Azab Kubur, Pak. Nah, saya pernah nonton tuh. Jadi Azab Kubur itu, Pak, divisualisasikan, Pak. Pokoknya habis nonton itu, Pak, udah gak pengen yang lain. Masya Allah, gue udah kalau kuburan begitu kali ya. Di apa, Pak, disiksa palanya habis remuk, jadiin lagi baru gitu. Ntar disiksa lagi, Pak, digigit mau ular, dicaplok ular, remuk habis, berdarah-darah, jerit-jerit, jadiin baru lagi. Coba bayangin, Pak, kita tuh kayak gitu tuh, Masya Allah, sakitnya luar biasa, Pak. Ya, sakit luar biasa. Apa tuh kesalahan kita sampai kayak gitu tuh? Makanya boleh ntar nih pulang buka YouTube, klik Azab Kubur, Pak, filmnya tuh. Saya pernah tonton tuh. Pulang dari situ, Pak, megangnya apa tuh? Tasbih, baca Quran, sholat yang udah pada utang dibayar-bayarin, Pak ya. Jadi ini almarhumah, Pak, tiap hari dia nunggu laporan dari malaikat. Karena itu anak-anaknya ya, suaminya, ya, jangan sampai ditinggal almarhumah. Ini malah bukan membaik, malah memburuk, Pak. Nauzubillah. Almarhum udah enak, Pak. Karena tadi dibilang oleh beliau nih, almarhum mah saya tahu, Pak, orangnya rajin ngaji, Pak. Dia bisa baca Yasin, bisa baca zikir, bisa dia maulid, Pak. Saya tahu bisa kenapa, Pak. Kalau ke rumah saya, dia mah nggak malu dipraktekin. Nih, guru dengerin, guru, saya baca ya, begitu dia. Nggak malu, dia mah nggak malu, dia. Ya kan? Emang saya mah begini bacanya nih, tuh nih, gitu ya. Berani gitu, ya kan? Jadi kalau dia rajin ngaji, Pak, ke majelis taklim, apalagi ngajinya ke berbagai majelis taklim, di sini datang, di Atakwa Putri datang, di Sono Babelan datang, Kampung Pintu datang, Masya Allah, Pak, udah dijamin orang yang rajin ngaji ke majelis taklim, kata Nabi apa? Sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahin jalan menuju surga. Jadi kalau kita pengen gampang masuk surga, Pak, rajin hadir ke majelis apa? Taklim. Ini mas samping musola emang pakai kerudung gentar-gentar. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini ngaji. Udek kupingnya batin, pantatnya bergerak, Pak ya. Nanti kalau lo mati, Pak, pengennya masuk apa? Surga. Tapi majelis taklim keluar-keluar, nggak ada yang mau ngaji. Jangan, Pak. Boro-boro, Pak, kita ngaji jauh kali sono, Pak, ke Jumalang, bawa motor, bawa sepeda, boro-boro, yang depan rumah aja dah. Hadir. Itu buat kita, Pak, bukan buat yang lain. Karena itu, Pak, kata Nabi, orang yang hadir ke majelis taklim bukan dihitung pahamnya, bukan. Bapak mau udah nyampe ke majelis taklim, mau disampaikan sama guru dustur, paham kayak kagak tuh nomor sekian. Kata Nabi, huduru majlisil ilmi, yang penting lu hadir. Kalau udah hadir, Pak, apa kata Nabi? Afdalu min alfi rakaatin, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Apa saya tanya dah, mau sholat 1000 rakaat apa mau hadir duduk doang? Gak ada yang nyanggup, Pak, orang sholat 1000 rakaat gak ada. Tapi datang ke majelis taklim sudah mendapatkan pahala sholat 1000 rakaat. Padahal nyampe masjid pluk atau pas baca Yasin krek gitu, Pak ya. Tapi tetap dicatat dapat pahala. Dan Allah, Nabi jamin apa? Sahalahullah. Allah mudahin dia masuk ke dalam siapa? Surga. Makanya jangan pernah apa, Pak, jangan pernah bosan. Makanya di rumah saya itu, Pak, sejak Covid saya buka tuh taklim malam Sabtu. Itu yang hadir, Pak, dari berbagai daerah. Ada yang dari Wates, dari Babelan, ada yang dari apa no, dari Gabus ke sono no, Tambelang.
Ada yang dari Kayu Ringin, ada yang dari THB, ada yang dari mana-mana tuh. Nggak apa-apa. Saya mah jadi pelayan aja. Ya. Kenapa Pak? Dulu mertuanya Ken Nur Ali Pak. Tahu Bapak mertuanya Ken Nur Ali siapa? Kenal Pak? Mertuanya Ken Nur Ali siapa? Kiai Abdul Mugni. Kuburan di mana Pak? Di Masjid At-Taqwa sebelah kidul. Sebelah kidul Bu. Bapak kalau masuk ke At-Taqwa, ke Masjid At-Taqwa, datang ke sebelah kidul ada kuburan. Di situ kuburannya mertuanya Ken Nur Ali, namanya Kiai Abdul Mugni. Kiai Abdul Mugni ini sebelum jadi mertua gurunya. Jadi gurunya Ken Nur Ali pertama itu di situ, di samping Masjid At-Taqwa. Besok Bapak kalau lagi ke masjid ziarah, itu gurunya Ken Nur Ali. Ya. Dulu Ken Nur Ali belajar sama guru Mugni. Kitabnya itu guru Mugni yang ngajar. Karena Ken Nur Ali cerdas, Pak ya, pinter. Kata Ken Nur Ali, kata Kiai Mugni, Nur, sono belajar sama guru Marzuki bin Mirsad di Cipinang Muara. Belajar Pak. Nanti kapan-kapan Bapak ziarah ke sono, ke Cipinang Muara. Saya sering datang sono Pak. Itu gurunya Ken Nur Ali setelah guru Mugni. Karena Ken Nur Ali pinter Pak, akhlaknya bagus. Kata Kiai Marzuki yang dari Cipinang Muara, Nur, belajar sono ke Mekah. Berangkat Ken Nur Ali ke Mekah 6 tahun Pak. Ya. Pulang dari Mekah Pak, sama guru Mugni, Ken Nur Ali disuruh ngajar. Nih kitabnya yang dulu diajarin sama Kiai Mugni. Kiai Mugninya kemana Pak? Nongkrong di sampingnya, duduk ikut belajar. Ikut belajar. Yang ngajar siapa? Ken Nur Ali. Ketika murid yang lain nanya ke guru Mugni, ini kan kitab dulu guru yang ngajarin, Ken Nur Ali murid guru. Sekarang Ken Nur Ali yang ngajar, kenapa guru ikut belajar? Kan guru udah bisa. Apa kata guru Mugni jawabannya? Gua pengen mati dalam keadaan sedang mencari ilmu. Tuh Pak. Walaupun kita udah jadi guru Pak ya, tetap nih kuping kita buka untuk menerima ngaji dengan orang lain. Harus begitu Pak. Karena orang itu Pak lebih satu kurang satu. Saya punya kelebihan tapi ada kekurangan. Guru ini punya kelebihan yang kita nggak punya. Belajar kita. Maka kuping kita selalu dibuka buat menerima belajar orang lain. Ini kadang-kadang kan kagak Pak. Udah bisa kagak, guru juga bukan. Ya ilah bocah baru kemarin lo ngomong doang lo, nggak ngajarin gua lagi. Begitu Pak ya. Yang penting itu Pak, duduknya, hadirnya. Sekelas Kiai Mugni Pak, masih mau belajar. Itulah yang membuat saya Pak, saya buka majelis, saya duduk, yang ngajar bukan saya. Dari berbagai guru yang lain. Ya, saya duduk di sampingnya, ikut belajar. Karena saya pengen mati dalam keadaan sedang mencari ilmu. Boleh tuh bapak-bapak besok kalau ada waktu, malam Sabtu sholat maghrib di rumah saya, kita ngaji bareng. Ya, jangan malu, jangan takut. Semakin jauh Pak, Bapak datang ke majelis ilmu, semakin besar pahalanya. Dari sini jalan ke rumah saya berapa langkah? Gak ada yang bisa ngitung kan? Satu langkah Pak menghapus satu dosa. Satu langkah Pak mengangkat satu derajat. Luar biasa. Gimana kagak dibilang Nabi apa? Orang yang sedang mencari ilmu, matinya Allah mudahin masuk surga. Karena dia jalannya aja Pak ke sono, ke tempat majelis, udah mengampuni dosanya. Nah alhamdulillah nih ya, mudah-mudahan almarhumah Pak, berkat rajinnya beliau ke majelis ilmu, Allah hapus dosa-dosanya. Allah angkat derajatnya, Allah mudahin buat almarhumah masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para bapak dan sekalian, dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ya insyaallah mudah-mudahan kita semua dikasih umur panjang, sehat walafiat, dan matinya mati husnul
khatimah. Terima kasih sekali lagi. Hadanallah wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.